di pertemuan pertama untuk absensinya ya. Setelah itu nanti akan saya cocokkan dengan yang hadir lewat Zoom. Oke. Jadi yang mengisi hadir baru dia tidak ada di Zoom kan ketahuan. Apalagi ini saya record, ini saya rekam ya. Jadi pembelajaran ini saya rekam sehingga saya bisa cek kembali siapa mahasiswa yang keluar ataupun juga kembali masuk di tengah perkuliahan ya. Bukan biasa itu ada mahasiswa di tengah-tengah perkuliahan dia keluar, dia out dari itu. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang mesti harus saya sampaikan bahwa di dalam perkuliahan selama metode daring ini kan kita biasanya ada kontrak perkuliahan. Kalau saya sih sebenarnya saya nggak mau terlalu mengekang teman-teman, jangan sampai kita semakin stres di tengah pandemi ini, kita semakin stres. Jadi ya santai saja lah ya. Yang penting kita ikuti saja proses perkuliahan. Apalagi kalau ada kegiatan pembelajaran secara online, secara daring, boleh kalau bisa ada waktu silahkan diikuti. Kemudian juga kemungkinan besar itu saya nggak setiap pertemuan kita zoom. Jadi bisa jadi ada pertemuan itu kita tidak zoom ya. Saya mod dulu saja yang agak ribet-ribet. Jadi ada mungkin satu pertemuan yang saya nggak zoom, itu kita berarti modelnya lewat WhatsApp saja, lewat WhatsApp grup ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang kita mau diskusikan nanti bisa lewat WhatsApp grup. Jadi tidak setiap pekan kita zoom ya, tidak setiap pekan kita zoom. Seperti itu. Kemudian model juga yang saya lakukan adalah saya tidak atau mengurangi porsi untuk memberikan pemahaman teori lewat Zoom. Karena saya yakin ketika kita Zoom, terkadang itu ada mahasiswa yang misalnya lagi di jalan atau lagi di luar, itu tidak mendengar dengan bagus suara dari dosennya, itu satu. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga bisa jadi perkuliahan secara daring itu tidak efektif. Ya, makanya hasil penelitian ternyata terbukti bahwa perkuliahan daring itu terkesan kurang efektif ya, mahasiswa nggak suka. Kenapa ya? Karena itu tadi mayoritas perkuliahannya lewat Zoom, dan ketika lewat Zoom itu biasa suaranya putus-putus ya, belum lagi kendala jaringan dan lain sebagainya, banyak sekali kendala-kendala. Olehnya itu saya biasanya memberikan materi lewat video, itu akan saya share, akan saya bagikan kepada mahasiswa itu 1 minggu sebelum perkuliahan tatap maya ya, atau perkuliahan lewat WhatsApp group ya, seperti itu. Saya kasih videonya, nanti teman-teman nonton video itu. Jadi saya nggak menjelaskan lagi materi pada saat Zoom, jadi saya menjelaskannya lewat video. Seperti itu. Bisa jadi video itu saya ambil dari YouTube atau buatan saya sendiri ya, tergantung apa situasi dan kondisi. Ketika misalnya saya sempat buat video ya, saya akan buat seperti itu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, kalau nggak ada, saya kira kita langsung saja ya untuk masuk ke pembahasan pada materi pertama di pertemuan pertama kita. Ya, dimana di pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang metode penelitian atau basic dasar ya, pengenalan terkait dengan metodologi penelitian. Ya. Ya, jadi untuk tugas nanti, misalnya ada tugas, itu nanti dikirim ke email saya. Ini email saya ya, manajemen.amkop@gmail.com. Jadi silahkan nanti tugasnya dikirim lewat email ini, seperti itu. Ya. Baik, sebelum saya masuk ke penjelasan kepada materi metodologi penelitian, menurut teman-teman, apa sih yang ada di pikirannya, di benaknya terkait dengan metodologi penelitian? Ada yang bisa kemukakan pandangannya? Silahkan. Ya, apa yang kalian tahu tentang metodologi penelitian? Silahkan. Siapa yang mau bicara?
Boleh Pak, saya Ya, Pak Nurul silakan, Iksan. Nurul Iksan. Baik, untuk penelitian, metode penelitian ini yang lebih dimaksud meneliti atau mendalami suatu hal ya Pak ya. Iya. Baik, untuk menuju ke manajemen penelitian ya memang harus satu menguasai apa yang mau diteliti Pak. Okay. Mengerti apa yang mau diteliti, kemudian apa nanti langkah selanjutnya setelah penelitian. Oke. Demikian sih Pak. Oke ya, makasih Nurul Iksan. Baik, ya, Pak. Sekali. Ada yang lain? Ya, silahkan. Apa yang teman-teman pahami tentang metodologi penelitian? Ya, sebelum kita ulas, apakah sudah ada basic dasar atau yang ada di pikirannya, yang ada di benaknya tentang metodologi penelitian itu apa sih? Ya, silahkan. Perwakilan mungkin saat wanita lagi. Ya, silakan siapa? Ya, atau yang lain, silakan. Oke ya, kalau nggak ada. Jadi metodologi penelitian, ya. Saya masukkan dulu. Sebentar ya. Oke, baik. Jadi berbicara tentang metodologi penelitian, itu sebenarnya berasal dari dua suku kata. Ya, yang pertama kita coba pilah dari aspek risetnya atau dari aspek penelitiannya dulu. Kalau kita lihat pengertian daripada riset atau penelitian, di mana re itu kembali dan search itu mencari. Artinya apa? Penelitian adalah proses bagaimana kita melakukan aktivitas untuk mencari kembali sesuatu, seperti itu. Ya, menemukan kembali sesuatu. Makanya penelitian itu kadang dilakukan secara berulang. Hal ini dikarenakan kita memang penelitian memang definisi seperti itu. Ya, kita ingin selalu mencari kembali, membuktikan kembali sesuatu yang pernah orang teliti, kita teliti lagi. Memang itu yang dimaksud dengan penelitian. Makanya jangan heran kalau misalnya misalnya si seniornya punya riset, punya penelitian dengan variabel yang sama dengan penelitian-penelitian orang-orang sebelumnya. Ya, karena memang penelitian seperti itu. Ya, apalagi kalau kita berbicara penelitian itu hanya berlaku pada waktu tertentu, tempat tertentu. Jadi bisa jadi hari ini hasil penelitiannya A, besok bisa jadi B. Ya, bahkan bisa jadi keesokan harinya lagi bisa jadi hasilnya jadi C, atau bisa jadi kembali lagi A. Itulah riset. Makanya selalu dilakukan penelitian pencarian kembali, pembuktian kembali. Sedangkan metodologi itu berasal dari dua suku kata, yaitu metode dan logos. Nah, metode itu caranya dan logos itu adalah ilmunya. Jadi setelah bergabung antara metodologi dan research, maka kita bisa maknai metodologi penelitian itu sebagai suatu cara-cara ilmiah, proses dari cara-cara ilmiah untuk bagaimana seorang peneliti itu bisa memperoleh data, ya, untuk bagaimana bisa mencapai tujuan serta bisa memberikan kemanfaatan atau kegunaan dari penelitian yang dia lakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Ya, jadi metodologi penelitian itu ada cara-cara ilmiah yang dilakukan. Ya, ada cara-cara ilmiah yang dilakukan dan cara-cara ilmiah itu harus didukung oleh data. Jadi kalau nggak ada data, maka itu bukan metodologi penelitian. Dan juga harus mempunyai tujuan dan bisa memberikan kemanfaatan. Jadi kalau sebuah penelitian itu tidak memiliki tujuan, nggak bermanfaat, maka itu nggak bisa didefinisikan sebagai research methodology. Ya, seperti itu. Ini menurut pandangan Sugiono. Nah, keempat aspek ini saya coba pilah: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Ini adalah komponen-komponen yang wajib ada di dalam
research methodology, atau dalam metodologi penelitian ini harus ada, ya, seperti itu. Oke. Nah, kita coba ulas satu persatu, ya. Definisi ini dulu kita ulas. Yang pertama kita coba ulas terkait dengan cara ilmiah. Nah, jadi suatu riset, suatu penelitian itu dikatakan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah ketika dia memenuhi 3 aspek, ya. Yang pertama, dia harus rasional, ya. Kemudian yang kedua, memenuhi aspek empiris, dan yang ketiga dilakukan secara sistematis. Nah, seperti itu. Jadi penelitian itu harus rasional dulu, harus masuk akal, ya, bisa terjangkau oleh penalaran manusia. Ya, kalau sesuatu itu tidak masuk akal, tidak terjangkau oleh nalar manusia, tidak masuk logika, maka itu bukan cara-cara ilmiah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita sakit, ya, teman-teman sakit, secara rasional, secara masuk akal, itu teman-teman akan pergi kemana? Kira-kira? Ya, silakan. Kira-kira kalau sakit, ya, pergi kemana? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ke dokter. Kalau tidak ke dokter, beli apa? Beli obat. Lewat. Ya, seperti itu. Itu masuk akal. Itu terjangkau oleh penalaran manusia. Tetapi masih ada enggak yang sakit pergi ke dukun? Masih ada. Oh, masih ada. Itu rasional enggak? Tidak rasional. Yang menganggap itu rasional, ayo kita buktikan. Pembuktiannya di mana kalau itu rasional? Ya, menurut saya itu tidak masuk akal. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ketika dia sakit kemudian pergi ke bukan dokter, dalam hal ini dukun misalnya, atau orang-orang pintar, maka itu adalah bukan cara-cara ilmiah. Ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan cara-cara ilmiah. Jadi cara ilmiah itu harus rasional, harus masuk akal dulu. Ya, kalau ke dokter masuk akal karena sudah pernah terbukti secara empiris. Yang pertama, obat itu terlahir dari hasil penelitian, satu. Ya kan? Kemudian apalagi dokter itu mereka memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga tidak bisa dilakukan lagi, tidak bisa diragukan lagi. Yang kedua, cara ilmiah itu harus memenuhi aspek empiris. Aspek empiris itu yaitu sesuatu yang mudah diamati dan mudah diketahui oleh setiap orang, ya. Atau dalam hal ini orang-orang itu sudah pernah teliti sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya contoh teman-teman melihat bahwa cuaca sekarang mendung, ya, mendung nih, gelap sekali, ya. Secara ilmiah bahwa sebentar lagi akan hujan. Secara ilmiah seperti itu, ya kan. Tetapi bisa jadi sih sebenarnya bisa jadi setelah gelap itu tidak hujan, tetapi jarang terjadi. Yang paling sering itu setelah gelap pasti hujan. Kenapa? Karena itu memang sudah pernah dilakukan riset. Ya, sudah pernah dilakukan riset oleh misalnya oleh peneliti pada bidangnya, ya, misalnya pada badan BMKG misalnya, seperti itu, ya, angin kencang, angin apa dan lain sebagainya, itu sudah ada hasil-hasil kajian-kajian empiris, ya, itu bisa terbukti secara ilmiah. Nah, kemudian yang terakhir, cara-cara ilmiah itu harus sistematis, ya, harus sistematis. Sistematis itu langkah-langkah risetnya itu menggunakan langkah-langkah tertentu atau sesuatu hal yang logis, ya. Tidak boleh kita tidak melakukan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Contoh ya, kalau kita membuat skripsi, teman-teman nanti ketika semester akhir itu menyusun skripsi, langkah sistematis yang teman-teman lakukan adalah yang pertama adalah harus menggali dulu fenomena. Itu satu. Menggali fenomena, melihat fenomena, mengamati fenomena. Itu adalah langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan. Setelah melihat fenomena, teman-teman harus pandai-pandai menemukan masalah. Bukan mencari masalah, menemukan masalah. Kalau cari masalah gampang cari masalah. Ya, kalau menemukan masalah itu susah, gitu. Ya, jadi bedakan cari masalah dengan menemukan masalah. Oke, teman-teman, menemukan masalah. Sudah temukan masalahnya, akhirnya kita buat sebagai sebuah variabel untuk kita teliti. Ya, seperti itu. Contoh misalnya saya mengamati nih, banyak pegawai di sebuah perusahaan itu keluar masuk sedikit-sedikit
keluar, sedikit-sedikit keluar, ya kan? Tingkat apa namanya? Tingkat retensi daripada karyawannya itu sangat rendah, gitu, seperti itu. Jadi banyak sekali pegawai karyawan sedikit-sedikit keluar resign. Nah, ini adalah sebuah fenomena. Akhirnya dari fenomena itu saya coba masuk ke perusahaan. Ada apa di perusahaan itu sehingga karyawan itu selalu keluar? Oh, ternyata persoalannya adalah leadership style, gaya kepemimpinan yang agak kurang bagus, misalnya otoriter. Nah, akhirnya gara-gara itulah saya mau riset. Oh, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap apa seperti itu. Ya, itu adalah langkah-langkah yang sistematis. Nah, kalau langkah-langkahnya tidak sistematis, biasanya ya langsung saja hasil penelitian. Kita langsung bikin hasil penelitian, baru habis itu kita bikin lagi, pokoknya amburadul, nggak sesuai dengan kriteria-kriteria di dalam melakukan sebuah penelitian, ya seperti itu. Oke, ya ini adalah 3 tahapan atau 3 cara-cara ilmiah yang mesti harus ada di suatu penelitian. Ya, sampai di sini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan diaktifkan suaranya ya. Kemudian yang kedua, ya dari definisi metodologi penelitian itu harus memiliki data, ya, mempunyai data. Perlu diingat bahwa data yang digunakan di dalam sebuah penelitian itu baik penelitian kuantitatif maupun penelitiannya kualitatif itu harus memenuhi 3 kriteria ini. Ya, yang pertama, datanya itu harus valid, oke. Yang kedua, datanya harus reliable, dan yang ketiga, datanya harus objektif. Itu satu, ya. Jadi ketiga ini harus terpenuhi. Nah, data yang valid itu adalah berbicara dengan data yang tepat, ya, data yang sama dengan data yang sesungguhnya. Contoh misalnya, ada seorang mahasiswa melakukan penelitian di Stiamkop. Ya, ada seorang mahasiswa melakukan penelitian di Stiamkop. Kemudian dia membuat data responden, data jumlah mahasiswanya itu 1.000 orang. Jadi mahasiswa Stiamkop 1.000 orang. Nah, setelah dicek di Porlabdikti, ternyata mahasiswanya Amkop itu 1.700. Nah, ini adalah data yang tidak valid. Jadi data yang diambil oleh peneliti dengan data yang di lapangan itu berbeda. Maka itulah sebuah data yang tidak valid. Nah inilah yang mesti harus hati-hati ketika teman-teman menggunakan sebuah data. Ya, yang paling banyak itu mahasiswa kadang membuat data yang tidak valid, ditulisnya di latar belakang. Ya, supaya ada masalah dibuatlah data yang tidak valid. Ya, contoh misalnya persoalan kinerja penjualan, ya, kinerja penjualan kendaraan bermotor misalnya, ya, kendaraan bermobil. Bentar. Ya. Misalnya kinerja penjualan, ya. Anggaplah kita jualan mobil gitu. Datanya itu di perusahaan, ya, di perusahaan itu adalah sebenarnya bulan Januari nih, bulan 1 itu penjualannya adalah 10 unit. Anggaplah ini contoh. Bulan 2 penjualannya itu adalah 15 unit. Ya kan? Kinerja penjualan. Bulan 3 penjualannya itu adalah 25 unit mobil yang laku. Nah, tetapi karena mahasiswa ini sedang melakukan penelitian di perusahaan A terkait dengan kinerja penjualan mobil, dibuatnya lah seperti ini. Bulan 1 mobilnya laku 10. Bulan 2 mobilnya laku 15. Bulan 3 ya, mobilnya laku 12. Nah, sehingga kecenderungan ada masalah, ya. Ada masalah. Di sini naik, penjualannya di bulan Januari itu naik 5 unit, namun di bulan 3 turun. Nah, ini adalah sebuah data yang tidak valid. Ya, karena berbeda dengan kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan ternyata justru nggak ada masalah kok, malah bagus. Bulan 1 10, bulan 2 15, bulan 3 naik lagi 25. Artinya kinerja penjualan perusahaan bagus. Ya, hati-hati. Harapan saya sih jangan sampai teman-teman menggunakan data yang seperti ini, data manipulasi, sehingga kesannya ada masalah di kinerja penjualan. Oke? Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang data yang reliable. Ya.
Data yang reliable ini berbicara tentang konsistensi data, ya, data yang konsisten. Artinya data konsisten itu ketika misalnya si A, ya, si A menggunakan data data yang sama dengan si B dalam melakukan penelitian, itu hasilnya harusnya sama, ya, hasilnya harusnya sama. Itu yang dimaksud dengan data konsisten, ya. Tapi kalau misalnya si A, misalnya saudara Nurul Iksan, ya, melakukan penelitian tentang kinerja penjualan kendaraan bermotor. Kemudian Irfan sama, perusahaannya sama, tapi ternyata Nurul Iksan temuannya signifikan, berpengaruh. Tetapi si B, Irfan tadi penelitiannya tidak berpengaruh. Oh, beda hasil penelitiannya. Ada apa ini? Iya kan? Nah, berarti ini datanya tidak reliable, tidak konsisten. Jadi datanya harus konsisten. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga berbicara tentang objektivitas data. Data objektif ini adalah data yang bisa dikategorikan sebagai disepakati oleh banyak orang. Ya, data yang disepakati oleh banyak orang. Contohnya pemilu. Ya, contohnya pemilu. Pemilu itu siapa yang paling banyak siapa yang paling banyak suaranya, maka dialah yang terpilih, gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan data objektif, data yang disepakati oleh banyak orang. Tapi perlu diingat teman-teman, belum tentu data objektif ini itu reliable, belum tentu valid, ya. Mudah-mudahan paham maksud saya, ya. Belum tentu data yang disepakati oleh banyak orang sudah sebagai data objektif itu datanya reliable dan datanya apalagi valid, belum tentu. Oke? Ya, seperti itu. Ya. Kemudian aspek yang ketiga setelah data adalah penelitian itu harus punya tujuan. Ya, penelitian itu harus memiliki tujuan. Kalau kita lihat, ya, tujuan daripada penelitian itu adalah yang pertama harus bisa menggambarkan sebuah fenomena atau sebuah keadaan, ya. Ini tujuan pertama untuk kita melakukan penelitian. Ini adalah penelitian mahasiswa S1. Oke. Kalau teman-teman nanti mau melakukan penelitian, ya, melihat fenomena, melihat keadaan, mau digambarkan di dalam sebuah risetnya sebagai penelitian kualitatif, ini adalah penelitian kualitatif, itu silahkan, monggo. Oke. Yang kedua, tujuan penelitian biasanya untuk membuktikan teori yang sudah ada. Ini juga penelitian mahasiswa S1 sama, ya. Jadi paling enak ini teorinya sudah jelas. Contoh, apa yang mempengaruhi kinerja pegawai kira-kira? Rata-rata di sini bekerja, ya. Ya, kira-kira apa yang mempengaruhi kinerja pegawai itu bagus? Ya, silakan, siapa yang mau bicara? Silakan. Siapa? Ya, disiplin. Oke, satu. Disiplin. Oke, apalagi? Apa yang mempengaruhi kinerja? Ya, silakan bicara. Harmonis. Ya. Harmonis. Oke, saya agak kurang jelas. Apa tadi? Harmonis. Oke, harmonis. Oke. Ya. Boleh. Oke. Ya, oke, bagus. Apalagi kira-kira? Oke, saya tambahkan misalnya motivasinya tinggi. Belum lagi gaya kepemimpinan, ya. Ingat, kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja loh. Ya. Ini adalah semua secara teori dikatakan bahwa ketika disiplin kemudian harmonis itu kita masukkan saja ke, nanti saya coba kita cari variabelnya apa, ya. Ini adalah indikator sih sebenarnya, tapi oke, bagus, nggak apa-apa. Harmonis, kemudian motivasinya tinggi, gaya kepemimpinannya bagus, itu kinerja pasti bagus. Itu secara teori seperti itu. Nah, olehnya itu teman-teman di S1 silahkan riset ini. Bukan sesuatu hal yang masalah kok kalau misalnya mau teliti ini.
Karena memang tujuan penelitian dari mahasiswa S1 ya cukup menggambarkan dan membuktikan teori yang sudah ada. Ini dalam persepsi saya dan menurut persepsinya Sugiono. Ya. Tapi ada juga sih beberapa dosen yang beranggapan bahwa wah, mahasiswa itu janganlah selalu meneliti di disiplin terus, motivasi terus, gaya kepemimpinan, buatlah variabel-variabel baru. Ya, menurut saya belum waktunya mahasiswa S1 untuk melakukan riset tentang penggunaan variabel baru. Ya, belum waktunya. Nanti mahasiswa-mahasiswa magister lah yang melakukan itu. Tetapi kalau teman-teman mau melakukan silahkan. Ya, saya tidak menghalangi mahasiswa yang mau melakukan itu. Ya, seperti itu. Oke? Nah, inilah yang teman-teman buktikan secara teori, dibuktikan. Nah, dibuktikan di mana? Dibuktikanlah pada objek penelitian. Objek penelitian. Jadi bukan objeknya dulu dicari. Ya, kalau kita membuat ingin membuat sebuah penelitian, ya mahasiswa itu kadang kalau saya tanya, gimana? Sudah ada judulnya? Belum Pak. Tempat penelitian saja belum ada. Nah, saya bilang, waduh, kenapa? Nah, tempat penelitian dulu dicari. Variabel apa dulu yang kamu mau teliti? Itu satu dulu. Ya, apa yang kita mau teliti dulu? Nah, objeknya itu hanyalah sebagai tempat untuk membuktikan teori. Ya, tempat itu adalah hanya sebagai tempat untuk membuktikan apakah teori ini berlaku di tempat itu atau tidak. Ya, seperti itu. Makanya mahasiswa S1 itu hanya sebatas pembuktian teori. Nah, selanjutnya ini mahasiswa S1 punya, ini mahasiswa S1. Nah, berikutnya adalah mengembangkan, ini mahasiswa S2, kemudian menemukan, ini mahasiswa S3, menciptakan juga mahasiswa S3 dan juga para praktisi ya yang membutuhkan sebuah aplikasi atau juga untuk untuk kemanfaatan seluruh masyarakat yang lebih luas ya. Contohnya apa? Sekarang vaksin. Sekarang dalam fase penemuan. Mereka lagi mencoba menemukan sehingga nanti bisa menciptakan vaksin COVID. Itu yang saya maksud ya. Ya, ini adalah fase yang paling tertinggi di dalam sebuah penelitian. Jadi mahasiswa S1 kalian hanya boleh masuk di sini saja. Ya, tapi kalau mau menciptakan silakan. Silakan. Hebat itu kalau bisa menciptakan. Ya, apakah kalian ciptakan di situ kalau manajemen apa ya? Ya, menciptakan ya saya nggak tahu apalah yang kita bisa ciptakan kira-kira. Ya, nanti dilihat fenomenanya, kemudian diciptakanlah sesuatu. Wah, luar biasa itu. Oke? Nah, kemudian selanjutnya di samping sebuah penelitian harus punya tujuan, penelitian juga itu harus memiliki kegunaan. Ya, jadi sebuah riset, sebuah penelitian itu punya 4 manfaat, ya, teman-teman. Yang pertama, penelitian itu manfaatnya adalah untuk bagaimana kita memahami masalah. Ini juga adalah penelitian di mahasiswa S1. Oke. Ya, memahami masalah. Jadi memahami masalah itu kita pahami apa masalah yang terjadi di sekitar kita. Setelah itu kita bisa tahu, oh karena tadinya saya nggak mengetahui bahwa disiplin itu mempengaruhi kinerja. Setelah saya teliti, wah ternyata disiplin itu tidak selamanya mempengaruhi kinerja. Ya kan? Maksudnya Pak? Ya maksudnya ternyata di perusahaan A disiplin itu tidak signifikan mempengaruhi kinerja. Loh kok bisa? Ya bisa saja. Jadi disiplin itu ternyata tidak selamanya mempengaruhi kinerja. Tetapi secara teori mengatakan bahwa ketika disiplin tinggi kinerja naik. Tetapi belum tentu. Belum tentu. Itu sudah dibuktikan oleh beberapa peneliti-peneliti sebelumnya bahwa kalau disiplin naik kinerja naik. Tapi ada juga penelitian yang menemukan bahwa disiplin itu selamanya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi kinerja. Perlu faktor lain. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, termasuk juga kompensasi. Kompensasi itu khususnya indikatornya gaji ya, gaji. Kenapa pemerintah selalu berupaya untuk menaikkan gaji pegawai? Tujuannya adalah memperbaiki kinerja. Tujuannya adalah itu. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya enggak. Kan seperti itu. Jadi secara teori memang betul kompensasi naik, kinerja naik. Ya memang pada saat dikasih gaji, dinaikkan gajinya, tiba-tiba 1 bulan itu kinerjanya bagus.
ya. Bulan pertama kinerjanya naik, tapi tiba-tiba akhirnya turun lagi kembali begini. Di up lagi gajinya, naik lagi begini, turun lagi begini. Secara ini cuma stagnan di sini-sini saja kok. Ya. Artinya apa? Gaji ini tidak signifikan mempengaruhi kinerja. Maka perlulah faktor lain. Apa misalnya? Perlu gaya kepemimpinan yang lebih apa gitu. Atau perlu kompetensi. Mungkin pegawainya nggak kompeten misalnya. Ya, dan lain sebagainya. Banyak hal. Ya. Itu yang perlu di teman-teman lakukan. Yang kedua, manfaat penelitian adalah memecahkan masalah. Ya. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh mahasiswa S1, tapi nggak usah lah nanti teman-teman memecahkan problem, tetapi minimal bisa memberikan saran, ya, memberikan saran bahwa kalau masalahnya seperti ini nih yang harus dilakukan, ya. Persoalan apakah itu bisa memecahkan permasalahan di objek penelitiannya, teman-teman, itu tergantung dari objek penelitian yang tempat teman-teman meneliti nanti. Kalau penelitiannya digunakan, berarti masalah bisa terpecahkan. Tetapi kalau hasil penelitiannya itu tidak digunakan, ya masalahnya tidak akan terpecahkan. Seperti itu kira-kira, ya. Sama juga mahasiswa S2 dan S3. Kemudian antisipasi masalah. Manfaat penelitian selanjutnya adalah setelah memahami dan memecahkan masalah, itu adalah mengantisipasi masalah. Ini yang sedang dilakukan sekarang oleh orang-orang khususnya di bagian kesehatan untuk bagaimana bisa mengantisipasi permasalahan COVID-19 ini, ya. Vaksin sedang dikembangkan, ya. Tujuannya supaya jangan sampai COVID ini ada lagi COVID-20 atau COVID ya 21 gitu. Ini kan COVID-19, COVID-19, COVID yang ada di tahun 2019 masih berdampak sampai di tahun 2020. Nah, supaya tidak ada lagi COVID 2020 dan COVID 2021, maka perlu ada antisipasi masalah. Kemudian selanjutnya adalah manfaatnya membuat kemajuan. Jadi penelitian itu hasilnya adalah bisa membuat sebuah kemajuan atau sesuatu yang lebih hebat. Contohnya, dulu kita nggak pakai handphone, ya. Dulu HP HP-nya, saya juga masih dapat HP ku itu dulu masih bisa dipakai lempar mangga, ya. HP Nokia yang tebal itu, ya, lempar mangga, jatuh itu mangga, HP tidak rusak, ya. Tetapi setelah dilakukan riset, oh ternyata ada HP yang lebih canggih, Android. Itu yang dimaksud dengan membuat kemajuan. Oke, tadinya dulu kita SMS bayar 200 rupiah, ya, anggaplah, contoh saya lupa dulu berapa, anggaplah 200 rupiah. Sekarang kalau chat kirim pesan itu gratis, free. Ya, meskipun sebenarnya kita bayar dari kuota. Sebenarnya, ya, dari kuota kita bayar. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, jadi itu tadi ya, bahwa metodologi penelitian itu harus memenuhi 4 aspek ya komponennya. Yang pertama teman-teman harus ingat, harus yang pertama menggunakan cara-cara ilmiah, itu satu. Kemudian memiliki data yang valid, data yang reliable, data yang objektif. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuannya tadi ada kurang lebih 5. Dan yang keempat adalah penelitian kita itu harus memiliki kegunaan atau kemanfaatan buat ilmu pengetahuan pastinya, ya. Buat ilmu pengetahuan. Ya, jangan sampai skripsinya nanti itu hanya menjadi pajangan di perpustakaan. Ya, jangan sampai. Oke. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, Nurul Iksan kerja di mana, Nurul Iksan? Nurul, Jawa. kerja di mana, Ki? Kerja di PP, Pak, PT PP. Oh, perusahaan apa itu?
kontraktor Oh, kontraktor ya di konstruksi. konstruksi di Makassar berarti. Saat sekarang ini sih proyeknya di Banjarmasin, Pak. Oh, jadi sekarang posisi di Banjar. Sekarang posisi lagi cuti di Oh, rumah Makassar. oh begitu. Oh ya, ya. Iya, Pak. Oke, mantap, mantap. Ya. Baik, Pak. Ya. Yang lain saya lihat nggak ada gambarnya. Mungkin sudah tidur semua nih. Iya. Pak, teman-teman. Ya, jadi itulah sebenarnya saya kenapa di Zoom, perkuliahan Zoom itu rasa-rasanya nggak efektif ya. Nggak cerita saja, perkuliahan Zoom rasa-rasanya tidak efektif karena kadang itu HP ya, HP dihidupin, dimatikan gambarnya, kita pergi tidur. Biasa seperti itu. Sehingga ketika mahasiswa ditanya, bagaimana perkuliahan online? Wah, enggak. Saya enggak mengerti, Pak. Ya bagaimana cara tidak mengerti, Ki? Ya kan? Ya, kita hilang semua pada saat perkuliahan. Tapi tidak semua, Ji. Tidak semua. Ji. Ada memang tidak mau dilihat malu-malu kalau lihat gambarnya. Ada memang. Ya. Seperti itu. Makanya saya berpikir kira-kira apa metode yang paling tepat. Akhirnya saya menemukan salah satu teknik. Itu saya dapat di kegiatan pelatihan bahwa salah satu metodenya adalah jangan selalu Zoom. Jadi Zoom itu bukan untuk kayak tadi. Jadi hanya pertemuan pertama gitu saya jelaskan materi. Pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya saya agak kurangi untuk menjelaskan materi lewat Zoom. Ya. Jadi paling nanti kalau kita Zoom itu teman-teman lah yang bercerita, teman-teman lah yang mengemukakan pandangannya tentang metodologi. Mungkin tugas, mungkin apa dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Ketua tingkatnya di sini siapa ya? Juju. Juwita. Mana Juwita? Nggak ada. Nggak ada Juwita ya? Hah? Yang mana Juwita? Oh, Vivi. Oh, yang pakai akunnya Vivi. Oh, ya. Oke. Jadi seperti ini. Iya, Pak. Ya jadi Oke, jadi seperti ini. Jadi mulai sekarang nanti buat kelompok ya. Buat kelompok, satu kelompok itu maksimal 3 orang. Ya. Maksimal 3 orang. Kemudian kita akan belajar untuk membuat jurnal ya. Kita akan belajar membuat jurnal. Kenapa jurnal? Kenapa bukan skripsi? Ya, setidaknya kalau sudah bisa buat jurnal, insya Allah sudah bisa buat skripsi ya. Kalau jurnal itu cuma ringkasan-ringkasan. Kalau skripsi itu ya bukan ringkasan lagi ya, memang tebal. Jadi kalau jurnal itu hanya ringkasan daripada skripsinya. Makanya ketika teman-teman sudah bisa buat jurnal, maka insya Allah sudah bisa buat skripsi. Jadi tahap awal adalah kita buat jurnal. Jadi mulai sekarang sudah disusun memang ya kelompoknya. Silakan bikin kelompok. Mungkin minggu depan itu saya sudah mulai bagikan materinya atau tugasnya kira-kira apa per kelompok untuk teman-teman mulai belajar membuat sebuah penelitian. Ya, belajar membuat sebuah penelitian. Nanti penelitiannya boleh di tempat kerja, yang kerja boleh. Kalau misalnya tidak kerja, silakan penelitiannya di kampus, di Amkop, mahasiswa sebagai responden silakan. Ya, yang mana yang mudah. Jadi proyek kita, jadi metodologi penelitian itu mata kuliah yang endingnya adalah menciptakan, ya, masuk pada fase menciptakan. Jadi teman-teman setelah mata kuliah ini berakhir, teman-teman sudah bisa menciptakan sesuatu. Apa itu? Jurnal penelitian. Ya. Karya ilmiah berupa jurnal, bukan skripsi. Ya. Kenapa bukan skripsi? Karena menurut saya masih butuh sekitar 3 semester. Ya, masih agak lama untuk pengajuan judul. Jangan sampai judulnya berubah. Ya, jangan sampai judulnya berubah. Yang penting sudah tahu cara menulis karya ilmiah. Itu saja ya. Jadi nanti bikin jurnal, bikin penelitian, belajar meneliti. Jadi saya sudah punya proyeknya, mulai menulis latar belakang, kemudian menulis teori, kemudian bagaimana mengolah data nanti, sampai dengan bagaimana melakukan penelitian dan interpretasi datanya. Ya.
itu akan kita lakukan. Dan sebagai tugas akhir, ya tugas finalnya itu, ya jurnal itu akan menjadi tugas final. Jadi saya nggak ada final. Oke. Jadi bikin kelompok, satu kelompok maksimal 3 orang. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Boleh 2 orang, boleh 1 orang, terserah. Ya, yang penting nggak boleh lebih daripada 3 orang. Ya, karena ada juga mahasiswa kadang itu tidak mau tohi kerjasama. Toh ada juga yang mahasiswa suka main sendiri. Ya, tidak, maksudnya tidak mau juga diajak kerjasama gitu. Ada juga yang mau harus kerja kelompok. Ya sudah, saya kasih kebebasan. Iya, maaf ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri perkuliahan. Oke. Ya, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sekira cukup 1 jam saja. Ya sebenarnya saya mau rencana sampai jam 6, tapi ini baru pertemuan awal. Ya nanti pertemuan minggu depan baru kita agak lama-lama sedikit, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kesempatan juga. Jadi meskipun sehat, tapi kalau tidak sempat susah juga. Ya, jadi Tuhan itu kasih kita tidak hanya sehat. Kadang ada orang sehat tapi tidak sempat. Kadang orang sempat tapi tidak sehat. Nah ini susah. Ya, jadi memang mudah-mudahan minggu depan kita semua diberikan kesehatan, kesempatan ya, sehingga kita bisa berjumpa kembali lewat tatap maya, masih lewat Zoom. Jadi insya Allah minggu depan Zoom di jam 4 sore ya, pada asar. Ya, olehnya itu kalau memang sudah nggak ada lagi, saya akhiri perkuliahan kita di sore hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.